Hapus dulu. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Raya pada podcast siang hari ini. Jadi saya bersama Muhammad Sultan Kariskaya. Di kesempatan kali ini kami akan membahas sistem perdagangan global. Jadi langsung aja ya. Boleh deh. Jadi, kalau gitu. apa sih pengertian sistem perdagangan global? Oke, baik kita mulai dari dasar dulu aja ya kalau kayak gitu. Jadi sistem perdagangan global itu dapat didefinisikan sebagai tatanan atau mekanisme yang mengatur interaksi ekonomi antar negara gitu. Jadi di dunia itu kita bisa melihat ada serangkaian aturan, perjanjian, dan lembaga internasional yang tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan perdagangan yang adil, efisien, dan stabil sehingga setiap negara itu dapat memperoleh manfaat dari pertukaran ekonomi internasional. Menarik sekali ya. Dalam sistem ini itu juga setiap negara tuh berupaya menjual keunggulannya nih. Saya berikan contoh aja ya, simpel ya. Mungkin Cina itu menjual teknologi mereka kepada negara-negara yang bisa dibilang teknologinya belum maju gitu. Sebaliknya juga kita sebagai Indonesia dengan minyak kelapa sawit yang kita punya yang banyak, itu kan kita impor kepada negara-negara yang lahannya tidak bisa untuk menanam pohon kelapa sawit tersebut. Menarik banget. Mungkin ada pengertiannya nih. Mungkin ada nggak sih lembaga-lembaga yang mengatur sistem perdagangan global ini? Ada nggak? Tadi kan saya seperti udah bilang ya sebelumnya ya. Mungkin aku jelasin aja ya satu-satu. Yang pertama itu kan seperti yang kita tahu ya, yang paling terkenal juga nih, itu ada WTO. WTO. World Trade Organization. Betul, World Trade Organization. Itu tuh lembaga utama yang menetapkan dan mengawasi aturan perdagangan global. Jadi WTO itu didirikan pada tahun 1995 menggantikan GATT, General Admission on Tariff, dan itulah ya pokoknya. Nah, tujuannya itu adalah mendorong liberalisasi perdagangan seperti yang kata Adam Smith, kalau kamu tahu, udah dipelajari gitu ya. Ya. Terus juga menyelesaikan sengketa dagang, terus juga memastikan perdagangan itu berlangsung secara adil. Nah, yang kedua itu ada IMF. Kamu tahu nggak IMF itu apa? Itu International Monetary Fund. Betul banget. Oke, apa tuh? Jadi IMF itu berperan menjaga stabilitas keuangan global agar perdagangan internasional itu tidak terganggu oleh krisis moneter atau ketidakseimbangan nilai tukar. Baik. Aku lanjutin ya. Ya, Yang ketiga itu ada World Bank ya, Bank Dunia tuh. Seperti namanya aja berarti World Bank ini dapat memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara-negara berkembang agar mereka dapat ikut serta secara aktif dalam perdagangan global. Terus yang terakhir nih, itu kita bisa hitung juga kerjasama antar region gitu. Contohnya AFTA tuh, ASEAN Free Trade Area, atau EU, European Union, atau RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, juga merupakan bagian dari sistem lembaga ini. Ini dapat mempermudah arus barang, jasa, dan investasi antar negara anggota. Menarik banget. Selanjutnya itu prinsip-prinsipnya itu apa aja sih? Prinsip-prinsip yang ada di sistem perdagangan global itu? Pertanyaan bagus nih. Boleh. Jadi ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi dari sistem perdagangan global itu sendiri. Oke. Yang pertama itu, aku jelasin yang dari kerangka WTO aja ya. Oke. Yang pertama itu ada MFN atau Most Favored Nation. Jadi semua negara itu harus diperlakukan secara sama. Jika satu negara mendapat potongan tarif, maka negara lain juga berhak mendapatkan potongan yang sama gitu. Baik. Terus juga ada national treatment, yang dimana barang impor yang udah masuk ke pasar domestik itu nggak boleh didiskriminasi gitu. Jangan mentang-mentang dia barang yang bukan dari negara kita, itu kita jelek-jelekin gitu loh. Benar. Yang ketiga ada lagi nih. Yang ketiga ada free trade. Oke. Apa itu? Itu ya seperti namanya ya, free trade, perdagangan bebas kan, bener kan? Jadi hambatan seperti tarif, kuota, dan subsidi itu harus dikurangi tuh supaya kompetisi yang ada itu sehat, nggak berantakan gitu kan. Benar-benar. Terus juga ya, ada satu lagi nih terakhir nih, itu ada yang namanya fair competition. Coba apa tuh fair competition? Fair, adil-adilan. Fair, adil-adilan berarti kan, bener. Jadi fair competition itu adalah persaingan yang adil. Jadi persaingan adil itu melarang praktik perdagangan tidak adil seperti dumping. Dumping itu kayak menjual di bawah harga pasar itu, yang dimana itu kan bisa merusak harga pasar kan. Nah, atau subsidi besar-besaran yang dapat merugikan negara lain. Jadi prinsip-prinsip ini tuh ada supaya dirancang agar sistem perdagangan global itu tuh
berjalan secara terbuka, transparan, dan adil bagi semua negara. Menarik banget. Selanjutnya nih, mungkin pandangan teoritisnya dalam ekonomi politik global itu apa aja sih? Waduh, tuh pertanyaannya menarik banget sih. Jadi dalam yang saya pelajari selama mata kuliah ekonomi politik global itu ada 3 pendekatan teori besar. Yang pertama itu ada liberalisme ekonomi. Jadi beranggapan bahwa perdagangan bebas itu membawa manfaat bagi semua pihak. Nah, negara itu akan dianggap makmur jika saling bekerja sama dan menghapus hambatan perdagangan. Seperti yang saya bilang tadi kan, Adam Smith itu kan memperkenalkan kita kepada perdagangan liberalisme gitu loh. Jadi semua negara itu bebas untuk berdagang. Terus yang kedua itu juga ada realisme yang udah paham lah ya apa realisme, liberalisme itu gimana. Jadi dalam realisme ini menganggap perdagangan itu sebagai sarana untuk memperkuat kekuatan nasional. Sesuai dong dengan realisme ya. Negara itu tetap berfokus pada kepentingan nasionalnya dan sering menggunakan kebijakan proteksi untuk menjaga keamanan ekonomi domestik. Realisme banget ya berarti ya. Realisme banget. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi nih. Ada lagi. Untung saya mau ingetin, aku hampir kelupaan misalnya kan. Ada yang ketiga itu namanya Marxisme ya. Marxisme. Karl Marx. Ya, kamu tahu? Tahu kan? Ya, jadi dalam Marxisme ini kita dapat melihat sistem perdagangan global itu sebagai bentuk dominasi kapitalisme global. Jadi negara maju dan perusahaan transnasional itu dianggap mengendalikan sistem untuk mengeksploitasi negara berkembang sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan struktural. Nah, dengan demikian, sistem perdagangan global itu bukan hanya persoalan ekonomi. Tapi juga mencerminkan relasi kekuasaan dan kepentingan global politik di tingkat internasional. Berterkaitan, betul. Oke, selanjutnya. Mungkin membahas sistem politik ini, ada nggak sih tantangannya dalam sistem perdagangan global ini? Ada dong. Ada, apa aja? Jadi yang namanya suatu kebijakan itu nggak lepas lah ya dari tantangan ataupun kesusahan yang dialami gitu kan. Jadi walaupun sistem ini tuh bisa dibilang ideal, tetap ada aja nih contohnya itu kayak proteksionisme, yang dimana beberapa negara kembali menutup diri untuk melindungi industri dalam negeri supaya agar mungkin mereka menganggapnya supaya negara mereka tuh bisa lebih maju dengan barang mereka sendiri gitu kan. Contohnya itu iya, produk local pride. Contohnya kayak perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tuh. Terus juga ada ketimpangan ekonomi global yang dimana negara maju itu mendapatkan porsi keuntungan yang jauh lebih besar daripada negara berkembang. Itu kan sebagai tantangan kepada negara-negara berkembang untuk sulit untuk berkompetisi kepada negara-negara yang lebih maju gitu kan. Tapi di balik tantangan itu juga kan ada positifnya gitu kan, dimana negara berkembang itu juga ikut berlomba dan berpartisipasi kan untuk menyeimbangkan teknologi mereka gitu. Ada lagi nggak tuh? Ada lagi nih, seperti yang kita tahu ya, isu lingkungan dan tenaga kerja itu yang bisa dibilang murah gitu kan. Banyak udah kejadiannya yang dimana eksploitasi sumber daya alam dan buruh di negara berkembang itu sering terjadi. Ya yang balik lagi untuk kepentingan industri global gitu kan. Oke, selanjutnya nih mungkin kalau kita lihat sistem perdagangan global ini ada dua sisi ya, mungkin bisa nggak kamu menyebutkan dampak positif dan dampak negatif sistem perdagangan global ini tuh apa sih? Berarti gak jauh-jauh dari tadi ya. Dampak positifnya mungkin bisa dibilang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi produksi gitu. Terus juga memperluas pasar ekspor, membuka lapangan kerja baru, terus juga meningkatkan pilihan dan kualitas barang bagi konsumen. Nah, dampak negatifnya kita industri lokal itu bisa kalah bersaing dengan produk impor. Nah, yang dimana suatu negara tuh bisa ujung-ujungnya berketergantungan barang impor, jadi barang lokal mereka nggak maju-maju gitu kan. Kalah saing. Iya, kalah saing, bener. Terus ketergantungan ekonomi terhadap negara maju itu meningkat tuh, barusan saya jelasin tadi kan. Nah, terus ada terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial antara negara kaya dan negara miskin. Nice banget. Oke. Mungkin saya bisa simpulkan aja ya. Ini terakhir ya BTW Mas? Iya. Oh, iya. Langsung aja saya simpulkan ya. Berarti buat teman-teman sana yang lagi nonton ini,
saya bisa simpulkan kalau sistem perdagangan global itu merupakan tulang punggung ekonomi dunia modern. Karena memungkinkan negara-negara itu bisa saling terhubung secara ekonomi dan politik. Akan tetapi ya sistem ini juga memiliki sisi negatif, di mana kekuatan ekonomi global itu sering tidak terdistribusi secara merata. Terus juga tantangan-tantangan utama bagi negara berkembang seperti Indonesia nih, bumi kita yang kita pijak sekarang ini, itu bagaimana memanfaatkan peluang perdagangan global itu tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi, serta memastikan kalau keuntungan perdagangan itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menarik sekali bukan pembahasan ya. dari sistem perdagangan global yang disampaikan oleh Sultan Faris Kaya ini. Terima kasih ya. Mungkin teman-teman semua yang nonton semoga dapatkan ilmu yang baru supaya dapat mengupgrade pengetahuan kalian dengan disampaikannya penjelasan dari sistem perdagangan global ini. Mungkin cukup sekian dulu dari kami. Terima kasih. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.